Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Alexander. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial cara menggunakan Git clone, use effect, dan yang terakhir itu menggunakan dynamic row. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Git clone. Nah, Git clone ini adalah perintah dalam sistem kontrol versi Git yang digunakan untuk menyalurkan seluruh isi repositori kita termasuk file, riwayat, perubahan cabang, dan konfigurasi Git dari server repository Git jarak jauh seperti GitHub. Nah, dengan kata lain, Git clone ini membuat salinan lengkap dari project yang berada di remote repository sehingga pengguna itu dapat bekerja secara lokal tanpa terhubung terus-menerus ke server. Oke, begini ya caranya. Pertama kita salin dulu code ini, code yang mau kita clone-kan. Lalu di sini kita buat folder file baru. Sini saya buat namanya learnify new aja. Baru sini ketikkan git clone, lalu nama link yang tadi itu kita copy paste. Lalu enter. Sini sudah. Oke, ini sudah ya. Sudah. Baru tuh kita buat npm install. Oke, baru tuh ini npm run dev. Sebentar ada yang salah. Oke, di sini kita masuk dulu ke foldernya itu Learnify. Jadi Learnify baru tuh sini npm install. Oke, sudah baru tuh di sini kita buat npm. Oke, coba kita klik linknya. Seharusnya bisa. Ini bisa ya berarti ya. Oke, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Oke, lanjut. Oke, untuk git clone sudah clear di sini untuk git clone-nya. Baik, kita lanjut ke penggunaan use effect pada dua menu. Saya buat dua menu detail sama dua halaman yang untuk didetailkan. Baik, saya close dulu yang ini. Nah, lanjut pada yang ini. Oke, lanjut ini yang untuk tugas penggunaan use effect. Nah, di sini saya yang pertama itu untuk kategori matkulnya itu atau mata pelajarannya itu, nih saya sudah buatkan kategori menggunakan use effect. Nah, ini use effect-nya. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan use effect itu dalam React adalah hook yang digunakan untuk menjalankan efek samping stack effects di dalam komponen seperti pengambilan data, mengatur subscription atau memperbarui DOM secara langsung ketika menggunakan data JSON. Nah, dalam sebuah aplikasi React. Nah, use effect ini digunakan untuk membuat dan menginisialisasi data JSON tersebut saat komponen pertama kali di-render. Nah, misalnya jika data JSON itu disimpan secara lokal atau import sebagai modul effect, dapat digunakan untuk masukkan data tersebut ke dalam state komponen sehingga dapat digunakan untuk menampilkan daftar, melakukan filter, dan manipulasi lainnya. Dengan cara ini, use effect membantu memastikan bahwa pengambilan atau pengaturan data itu secara terkontrol dan hanya sekali ketika komponen siap. Nah, sehingga mencegah proses yang tidak perlu dan menjaga performa aplikasi web yang sudah saya buat ini. Nah, di sini saya sudah pakai use effect set course card-nya untuk mengambil datanya itu yaitu kalau di sini saya buat courses nih, courses nah berisi details, look, description, image, duration, level, instructor. Nah, oke, baru itu sini menggunakan fonts ini untuk filter, search, dan ini untuk match kategori, select kategorinya. Ini sih saya sudah buat ya. Lalu ini link untuk mengarah ke view more-nya nanti ke course. Nah, ini dia course detailnya sudah saya buat. Ini course detailnya sudah buat. Ini use effect ini untuk dia halamannya itu
pas diklik tadi view more tadi itu dia berada di atas gitu, nggak ke bawah. Ini ada cons juga. Lalu di sini untuk gambar, informasi, dan ini sudah lengkap semua ya. Baik, di sini saya akan buktikan hasilnya. Yaitu ada di sini di bagian hero section, di bagian popular categories saya buat. Nah, ini. Oh iya, jangan lupa untuk roadnya ditambahkan di main layoutnya. Ini saya tambahkan nih course detail. Oke, ini misalnya pakai kategori sudah bisa, dan search misalnya UI bisa, untuk digital bisa, web bisa, ini bisa semua, bisa. Oke, untuk view more-nya, untuk view detailnya, nah di sini sudah masuk ke halaman detailnya. Oke, untuk penggunaan nah untuk dynamic road-nya itu teman-teman diambil dari ini ya, course slope. Oke, pas sudah di course slope, itu di CSX-nya tambahkan ini. Slope bisa, title juga bisa. Sini kita buat title aja lah ya. Ini saya buat jadi title aja. Tapi kalau ini juga nggak apa-apa sih. Kalau slope juga sama saja. Oke, itu untuk dynamic road-nya. Lanjut untuk ke yang menu kedua, itu untuk halaman si mentor listnya. Nah, ini dia bagian ini, mentor. Nah, ini bagian mentornya. Oke, saya jelaskan codingannya dulu. Mentor listnya, sini saya udah buat mentor list. Nah, ini saya sudah pakai use effect-nya itu mengambil data JSON lokal aja sih, sama yang kayak yang kedua. Nah, ini cons-nya untuk set kategori sama mencarinya. Ini juga sudah. Ini page header-nya nih. Lalu ini untuk kartu mentornya. Nah, ini mentor ini saya ambil berdasarkan mentor ID. Mentor.id. Jadi ID di dalam si mentor.json ini saya ambil ID-nya. ID ini nanti ditampilkan. Nah, itu sudah. Ini datanya rating image. Nah, ini untuk file JSON-nya ada ID, name, ocean, rating, review, image, video, dan location. Oke, lanjut ke mentor detailnya. Nah, di sini mentor detailnya saya sudah taruh cons ID-nya itu, baru tuh cons mentornya, berarti ini sebagai kalau nggak ada mentor dia akan menampilkan ini mentor tidak ditemukan. Nah, ini untuk halamannya itu berada di atas gitu, nggak ke bawah. Ini menggunakan use effect Windows Pro 2 ini. Nah, ini untuk berisi nama-nama file atau data yang diambil di mentors.json ini. Oke, ini hasilnya. Ini pula. Oke, tadi kan sudah bisa di search kan. Ini ada bagian search-nya. Ini sudah search filter, ini sudah saya buat sesuai data value-nya. Oke, ini misalnya cari ya, bisa train udah bisa, start bisa, itu
Teresa udah bisa ya. Oke, kategorisasi juga udah bisa semua. Ini saya hapus dulu. Nah, ini udah bisa bisa semua ya. Oke, baik, untuk detailnya tinggal diklik aja. Nah, nanti dia halamannya seperti ini, ada nama, begitu eh, jurusan apa yang dia, matkul yang dia pelajari, apa yang diajarkan, rating, alamat, sama bio. Jadi mungkin segitu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.